Halo, selamat siang pemirsa. Anda menyaksikan program khusus pemimpin daerah terpilih bersama saya Ken Ane. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur hari ini, Minggu 8 Desember 2024. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara telah selesai dilakukan kemarin pada Sabtu 7 Desember 2024 mencakup seluruh wilayah di 6 kabupaten kota. Dan inilah kabar khusus pemimpin daerah terpilih. Dan langsung saja pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana proses sidang pleno penetapan hasil Pilkada Jakarta yang saat ini tengah berlangsung dari lokasi yaitu di Sari Pasifik, Jakarta. Dr. Insinyur Pramono Anum Wibowo MM Harano Karno SIP atau Sidul 220-220-372. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 417472. Jumlah suara tidak sah 38077. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 455549. Terima kasih. Selanjutnya Jakarta Utara, Bu Astri. Kota Jakarta Utara. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap 666, laki-laki 666181. Kota Jakarta Utara. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap 666, laki-laki 666181. Perempuan 679634. Jumlah 1345815. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 324554, perempuan 384912, jumlah 709466. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 823, perempuan 801, jumlah 1624. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya laki-laki 661, perempuan 616, jumlah 1277. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 326038, perempuan 386329, jumlah 712367. Data penggunaan surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1383032. Jumlah surat suara yang digunakan 712367. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 823. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 669842. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 1089, perempuan 1131, jumlah 2220. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor urut 1 261463, nomor urut 2 77026, nomor urut 3 328486. Jumlah seluruh suara sah 666975. Jumlah suara tidak sah 45392. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 712367. Selanjutnya Kota Jakarta Barat. Kota Jakarta Barat, data pemilih, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 946565, perempuan
963.209, jumlah 1909774. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 498.445, perempuan 566.199, jumlah 1064644. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 986, perempuan 977, jumlah 1963. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 1146, perempuan 1249, jumlah 2395. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 500.577, perempuan 568.425, jumlah 109.002. Data penggunaan surat suara, jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1960427. Jumlah surat suara yang digunakan 1069002. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 1637. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 889788. Data pemilih disabilitas, jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya 1260, saya ulangi, laki-laki 1260, perempuan 1391, jumlah 2651. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Haji Muhammad Ridwan Kamil dan Haji Suswono 386880. Nomor urut 2, Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Hum Dr. Insinyur Erkun Wardana Abioto MT 109457. Nomor urut 3, Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM Haji Rano Karno SIP atau Sidul 500738. Jumlah seluruh suara sah 997075, jumlah suara tidak sah 71927. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1069002. Silakan Jakarta Selatan, Pak Korwil. Kota Jakarta Selatan. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, laki-laki 855.957, perempuan 893.004, jumlah 1748961. Pengguna hak pilih, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 480.435, perempuan 561.572, jumlah 1042007. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 1139, perempuan 1034, jumlah 2173. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 1169, perempuan 1131, jumlah 2300. Jumlah pengguna hak pilih, laki-laki 482743, perempuan 563737, jumlah 1046480. Data penggunaan surat suara,
Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 1800107. Jumlah surat suara yang digunakan 1046480. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih 731. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 752896. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya, laki-laki 1388, perempuan 1541, jumlah 2929. Laki-laki 1401, perempuan 1276, jumlah 2677. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 654061, perempuan 771773, jumlah 1425834. Data penggunaan surat suara. 1. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 2439628. Jumlah surat suara yang digunakan 1425834. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 1131. Jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 1012663. Data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 2138, perempuan 2110, jumlah 4248. Data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Nomor dan nama pasangan calon 1. H.M. Ridwan Kamil Haji Suswono 535613. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pangrekun SIK MH M.Hum Dr. Insinyur R. Kun Wardana Abiyoto MT 136935. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 635170. Data suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh suara sah 1307 718. Jumlah suara tidak sah 118 116. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1425 834. Terima kasih Pak Rambe. Sebelum saya membacakan hasil provinsi, saya mau tanyakan dulu apakah tingkat kota sudah sama dengan yang kita bacakan tadi malam? Nomor 1, sudah sama, cocok. Nomor 2, cocok. Nomor 3, dari Bawaslu. Sebelum saya bacakan hasil provinsi, saya mau bertanyakan kembali, apakah ada pernyataan keberatan atau kejadian khusus untuk proses yang kita laksanakan hari ini? 01. Dibacakan dulu hasilnya atau keberatan dulu Ketua? Sebaiknya dibacakan dulu. Saya bacakan dulu hasilnya ya. Ya, setelah itu baru siap. kita. Atau sambil ditulis Bang? Enggak. Ya, kita sedang menulis. Sudah Ketua, nulis. itu masalahnya. Siap. Jangan banyak-banyak, Bang. Oke ya. Saya bacakan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara
dari setiap kabupaten kota pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari DKI Jakarta. Pada paragraf ketiga ya, nanti kami pastikan, saya ulangi, Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur ada kejadian khusus ya, ada kejadian khusus dan keberatan saksi sesuai dengan yang nanti akan dicatat dan dibacakan setelah kami membacakan hasil, saya ulangi, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta tahun 2024. Saya bacakan hasilnya. Model D hasil Provinsi KWK Gubernur halaman 21 Daerah Khusus Jakarta. Data pemilih dan pengguna hak pilih. Data pemilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 4048811. Perempuan 4165196. Jumlah 8214007. Saya ulangi, 8214007. Pengguna hak pilih. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 2174775. Perempuan 2531074. Jumlah 470589. Saya ulangi, 4705849. Jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 4943, perempuan 3892, jumlah 8835. Jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya. Laki-laki 4921, perempuan 4788, jumlah 9709. Saya ulangi, 9709. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 2184639, perempuan 2539754, jumlah 4724393. Rincian data pengguna surat suara. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT 8439583. Jumlah surat suara yang digunakan 4724393. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos 4705. Jumlah surat suara yang tidak digunakan dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 3710485. Rincian data pemilih disabilitas. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih. Laki-laki 6717, perempuan 7218, jumlah 13935. Uraian data rincian perolehan suara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, nomor dan nama pasangan calon. 1. HM Ridwan Kamil dan Haji Suswono 1718160. 2. Komjen Pol Purnawirawan Dharma Pongrekun SIK MM Hum dan Dr. Insinyur R. Kunwardana Abiyoto MT
459230. 3. Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Haji Rano Karno SIP atau Sidul 2183239. Uraian data suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah, saya ulangi, jumlah seluruh suara sah 4360629. Jumlah suara tidak sah 363764. Jumlah suara sah dan tidak sah 4724393. Sebelum saya sahkan, saya minta pendapatnya dari pasangan nomor 1, 2, dan 3. Pertama, apakah ada ketidakcocokan dari data yang disampaikan? Sudah cocok? Sudah cocok tuh. Nomor 2, sudah cocok? Nomor 3, sudah cocok? Cocok. Bawaslu? Cocok. Sebelum saya sahkan, apakah ada kejadian khusus yang perlu disampaikan? Saya sahkan dulu ya. Sebentar, kita akan membuatkan dan menyampaikan satu catatan pimpinan. Jadi boleh saya sampaikan dan kami bacakan. Boleh, silakan dibacakan kejadian khususnya, Bang. Ya. Pertama, terkait pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Pinang Ranti, Jakarta Timur, sekitar pukul 12.10 sampai dengan 12.40 telah dilakukan dan dengan dugaan tindak pidana pemilu yang tertangkap tangan terkait adanya oknum KPPS dan oknum PAM TPS dengan sengaja dan sadar mencoblos salah satu nomor paslon gubernur dan wakil gubernur yakni nomor 03 pada 18 surat suara. Itu yang ketahuan Ketua. Ya, dibacakan aja, Bang. Hal itu peristiwa pada TPS 08 Pinang Ranti di Jakarta Timur patut diduga bisa terjadi di TPS-TPS lainnya, di mana hak pilih warga Jakarta disalahgunakan oleh oknum petugas KPU yang seharusnya profesional dan netral. Apa yang terjadi hal tersebut bisa juga diduga terencana sehingga demokrasi kita ini ternodai dan tercoreng. Kedua, dalam hal asas profesionalisme KPU, khususnya KPU Jakarta Timur, tercermin dan ditunjukkan tidak adil dalam menegakkan keadilan, dalam memberikan sanksi kode etik yang terjadi di TPS 028 Pinang Ranti, Jakarta Timur, yang seharusnya seluruh instrumen di TPS 08 diberi tindakan kode etik, menyeluruh tidak hanya parsial kepada orang-orang tertentu. Kemudian seharusnya sudah jelas itu bagian tindak pidana dan juga pelanggaran administratif yang tentunya bisa dilakukan PSU. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada PSU. Yang ketiga, rendahnya partisipasi pemilih sehingga hanya mencapai 48,56 ya. Di Jakarta Utara dari DPT yang terdaftar karena ada beberapa hal. Adanya C6 atau kalau dibilang kemarin adalah C pemberitahuan yang tidak tersebar secara baik, tidak didistribusikan secara benar kepada masyarakat. TPS-TPS yang berlokasi seharusnya di tempat tinggal yang lebih mendekati, ini kemudian terlalu berjauhan dengan TPS-TPS yang sebelumnya pada saat pemindahan-pemindahan yang bisa dilihat di TPS 14, 15, 16, dan 17 terkait pemindahan lokasi secara mendadak dan anggota KPPS yang banyak mengundurkan diri sehingga mengakibatkan partisipasi sangat rendah, hanya kurang lebih 20% dari pemilihan. Selain daripada itu, persoalan C1 yang C6 yang memang atau C pemberitahuan yang tidak tersebar secara keseluruhan ini berdampak pada penurunan kualitas. Dibacakan itu aja, Bang, nggak usah di ini. Saya bacakan. Iya.
Silakan dibacakan ya. Apa harus saya lihat begini bacanya? Betul? Ya. Ini masalahnya tulisannya agak-agak gimana gitu. Tapi esensinya sama. Oke, saya bacakan yang via ketikan saya lah. Ada sebanyak 167 kasus ya, dan bahkan lebih banyak lagi tentang pendistribusian C6 atau C pemberitahuan. Yang menurut kami seharusnya bisa dilakukan PSU. Dalam hal ini kita memiliki banyak rujukan, diantaranya putusan Mahkamah Konstitusi 247. Akan tetapi pihak Bawaslu dan Panwaslu tidak sama sekali mengindahkan apa yang sudah kita laporkan. Dan ini terjadi secara keseluruhan dan masif. Baik dari Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, termasuk di Provinsi DKI kami melakukan pelaporan, akan tetapi sampai hari ini diputuskan ini kegiatan rekapitulasi, tidak ada satupun laporan kami yang memiliki hasil akhir seperti apa. Apakah kemudian rekomendasinya itu tidak dilanjutkan atau dilanjutkan atau ada pelanggaran dan sebagainya. Dan kami sudah melakukan konsultasi dan sudah mendatangi pula terhadap laporan tersebut baik kepada Panwaslu Kota maupun Bawaslu Provinsi. Akan tetapi sampai detik ini, sekali lagi, seharusnya dari Perbawaslu itu bisa dilakukan dan bisa dijalankan. Dan ini saya melihat, saya tuliskan ini semua Ketua, kami melihat ada unsur-unsur yang memang disengaja untuk agar tidak terjadinya PSU. Terutama oknum-oknum yang kami katakan yang telah kami laporkan pula ke DKPP. Baik itu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota maupun Bawaslu maupun KPU. Kemudian indikasi penurunan kualitas pilkada, temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya potensi menurunkan kualitas terhadap pelaksanaan pilkada di Jakarta dan mencerminkan ketidakprofesionalan KPU dalam hal ini, serta Bawaslu dalam menjalankan tanggung jawab mereka baik secara moral, konstitusional maupun secara hukum. Oleh karena itu, dari apa yang terjadi di seluruh ini, kami 01, pasangan 01, Pak Ridwan Kamil dan Susono, apapun yang terjadi hari ini, kami akan melakukan proses hukum. Dan kami akan melanjutkan ini tentunya sesuai dengan konstitusi yang digariskan oleh undang-undang kita akan ajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk kita mencari sebuah keadilan mana sesungguhnya yang seharusnya kita dapat hak-hak tersebut. Kira-kira demikian, Ketua. Oke, terima kasih Bang. Sudah dimasukkan semua ke dalam kejadian khusus dan catatan keberatan. Oke, sebelumnya nomor 2 ada catatan khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Ya, ada Ketua. Sudah pegang ininya, formulirnya ya? Sudah, silakan dibacakan. Baik. Sebagaimana proses rekapitulasi dari setiap kabupaten kota, kami mencatat bahwa dapat disimpulkan bahwa terdapat hanya 53% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari seluruh DPT. Jadi kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili atau merepresentasi masyarakat. Sehingga kami menilai bahwa legitimasi masyarakat sangat kurang, sehingga kami menganggap dan menilai bahwa jumlah suara tidak mewakili representasi masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, terdapat suara tidak sah sebanyak 10% yang tentunya akan mempengaruhi jumlah perolehan suara. Kemudian kejadian Pinang Ranti, di mana surat suara sudah dicoblos dan belum ada tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu.
dari 167 kasus yang dimana disampaikan paslon 1 tadi, juga belum ada rekomendasi Bawaslu, sehingga kami menganggap bahwa legitimasi penetapan hari ini tidak mewakili masyarakat secara keseluruhan. Demikian, Ketua. Oke, sudah dicatatkan di keberatan dengan kejadian khusus? Sudah. 03, ada yang kejadian khusus atau keberatan yang ingin disampaikan? Kami tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari paslon nomor 3. Namun kami ingin berkomentar sedikit. Paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 mengungkapkan atau mencatatkan keberatan atau kejadian khusus, nggak tahu kejadian khusus atau keberatan. Mohon maaf, tapi maksud tidak, kami, ini bukan hal penilaian ke 03, Pak Ketua. Jadi tidak perlu adanya komentar macam-macam gitu ya. Oke. Untuk itu juga kami izin. Saya lagi bicara pimpinan. Kami izin kalau misalnya Ketua masih mengizinkan mereka ngomong, kami izin. Mohon izin, saya lagi bicara. Oke. Siap. Nanti aja, Bang. Nanti diserahkan dulu nanti. Ya. Iya. Oke. Saya belum tanda tangan, Bang. Silakan mau ditandatangani atau tidak, silakan. Baik, kita sudah berikan. Terima kasih. Izin Ketua. Ya, sebentar, biarkan prosesnya berjalan dulu. Saya persilahkan 03 dulu ya untuk menyampaikan. Jadi jangan diselak dulu. Iya. Silakan. Tidak harus menanggapi, Bang. Jadi pertanyaannya kejadian khusus atau keberatan yang perlu disampaikan untuk yang tadi sudah disampaikan. Izin Ketua, kami mundur dari sidang. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang. Silakan. Mungkin pimpinan lebih fokus aja terhadap hasil perhitungan suara atau rekapitulasi, jangan terlalu melebar kemana-mana. Jadi pimpinan harus tegas ketika bicara bukan hasil perolehan suara, saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kalau bicara keberatan, bebas saya nggak tahu itu keberatan atau kejadian khusus. Nah untuk itu, kalau paslon nomor 3 menilai proses pemilihan gubernur kali ini sudah berjalan cukup baik, mantap dan lancar dengan salah satu yang setelah dibacakan 90,23% C pemberitahuan sudah terdistribusi ke masyarakat, kepada pemilih, dan sisanya itu dengan berbagai alasan seperti pindah alamat, tidak dikenal, kemudian berubah status, kemudian meninggal dunia, kemudian tidak berada di tempat, bahkan ada yang pindah memilih dan lain sebagainya, dan itu relevan dengan DPT dan serta yang terdistribusi. Untuk partisipasi itu hak konstitusi masing-masing pemilih atau warga. Paslon nomor 3 sangat mengapresiasi proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2024 ini, dan sudah cukup berjalan baik dan sangat luar biasa, dan kami mengapresiasi kepada para seluruh penyelenggara. Bu Ina, tambahkan. Oke. Cukup? Cukup, Ketua. Bawaslu, ada yang mau direspon atau ada keberatan yang kejadian khusus yang perlu disampaikan? Nanti kami akan membuat juga, tolong panitia dibuat nanti kejadian khusus bahwa tim 01 walk out meninggalkan forum acara ya. Oke, silakan Pak Dodi, silakan tambahkan. Ya, terima kasih Ketua. Bapak Ibu semuanya, peserta rapat pleno, pada prinsipnya hak pasangan calon ya untuk memberikan catatan atau kejadian khusus atau keberatan saksi. Namun sebagai catatan, keberatan saksi itu kan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kota di seluruh DKI Jakarta. Tentu seyogyanya itu harus disebut bahwa sudah selesai persoalan-persoalan tersebut di bawah. Namun kalau itu masih dinyatakan kembali, kami tetap menghormati ya, termasuk dari pasangan calon nomor 2, sejauh ini tidak ada keberatan dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota, tapi di tingkat provinsi tiba-tiba ada keberatan. Ya, ini tentu menjadi catatan kita bersama. Seyogyanya semua persoalan kami sudah minta KPU Kota untuk menindaklanjuti semua keberatan, dan semua harus selesai di bawah, baik itu terkait dengan C pemberitahuan yang tidak terdistribusi, terkait dengan partisipasi, terkait dengan relokasi TPS, terkait dengan rekomendasi PSU, semua sudah dijawab oleh KPU Kabupaten Kota, dan seyogyanya hari ini kita sudah menetapkan sesuai dengan hasil rekapitulasi dari tingkat bawah.
Ini catatan dari kami, ini memberikan penjelasan. Saya mengapresiasi teman-teman di KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi yang sudah memberikan respon dan tindak lanjut dari keberatan-keberatan saksi dan proses rekapitulasi sudah dilakukan dengan sangat terbuka. Terima kasih, Ketua. Oke, terima kasih Pak Dodi. Sebenarnya kita mau merespon, tapi 01 sudah keluar duluan. Atau ada perwakilan 01 di sini? 01, nggak ada ya. Jadi nanti akan kami buatkan kejadian khusus yang tentu saja tadi sudah dijawab semua dengan Pak Dodi. Nanti mohon panitia kita buat kejadian khusus bahwa tim 01 meninggalkan forum sebelum proses pengesahan hasil tingkat provinsi. Saya tanyakan kembali, apakah kita bisa sahkan hasil Provinsi DKI Jakarta? Bawaslu? 01? 02? Kami menolak. Menolak maksudnya? Iya. Menolak ya, atau tidak menandatangani? Ya, kami tidak akan menandatangani izin. Cocok? Ya. Enggak, datanya cocok nggak? Data cocok. Oke. Namun kami menggunakan hak kami untuk tidak menandatangani. Oke, siap. Itu hak Bapak Wikan. 03 cocok? Cocok. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kabupaten kota dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta tahun 2024 saya nyatakan sah. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk penandatanganan sertifikat dan berita acara. Tadi karena 01 dan 02 konfirmasi untuk tidak menandatangani, tapi masih mau menerima hasil, Mas? Tidak. Hasilnya nggak dikasih, maksudnya nggak mau diterima? Hasil. Maksudnya ini hard copy-nya mau nggak? Ya, ya kami terima hasil. Oh iya, hasil terima. Ya udah. Oke, kita pending berapa menit ya? Bacakan dulu C pemberitahuan tidak terdistribusi. Iya. Sebelum saya tutup, saya akan lupa tadi membacakan rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan yang tadi disebutkan oleh 01 dan 02. Rekapitulasi pengembalian formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi di setiap kabupaten kota dalam provinsi daerah khusus Jakarta. Bisa ditampilkan? Jadi ini biar bisa menjawab juga, berapa C pemberitahuan yang tidak terdistribusi kan? Oke, kita langsung bacakan hasilnya ya. Rincian distribusi model C pemberitahuan KWK. A. Tidak terdistribusi karena meninggal dunia 30823 atau sekitar 0,38%. Yang pindah alamat atau pindah alamat domisili 117.118 atau sekitar 1,43%. Yang pindah memilih 20302 atau sekitar 0,25%. Yang tidak dikenal 173.749 atau 2,12%. Yang berubah status 11434 atau 0,14%. Tidak berada di tempat dan tidak dapat keluarganya saya ulangi, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan 44991. Saya ulangi, 448991. Jumlah formulir yang tidak terdistribusi di KPU DKI Jakarta 802417 atau 9,77%, ya. Yang terdistribusi 7411590. Jadi hanya kurang dari 10% formulir yang tidak terdistribusi di masyarakat dengan alasan-alasan tertentu.
baik itu meninggal dunia, pindah alamat, tidak dikenal, atau tidak berada di tempat, atau keluarga yang terpercaya tidak bisa dititipkan. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjawab semua, bahwa hanya 9 dari 100 orang yang tidak bisa terdistribusikan dengan alasan-alasan tertentu. Saya rasa demikian, kita pending rapat selama 10 menit, 15 menit? 15 menit ya, untuk kita 20 menit. Oh iya, 20 menit. Boleh berkomentar, Ketua? Oh iya, Bawaslu silakan. Ya, saya masukkan ya. Ya. Terima kasih waktunya. Ini udah selesai, cuman kita punya catatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahroji, Bawaslu DKI Divisi Hukum. Tadi diskusi dengan Pak Reki, ada hal yang mungkin kelewat. Jadi sebelum ditetapkan di PKPU diatur untuk dicetak dulu, baru dibagikan. Ini kita tidak melihat proses itu dilakukan, tapi nggak ada masalah. Itu udah dipegang, masing-masing udah pegang, Pak? Pencermatannya sudah. Udah tuh, semua sudah pegang. Ya. Yang kedua, memang terkait dengan penyampaian pemberitahuan hasil C6 itu mestinya tanggal 26 itu sudah disampaikan ke masyarakat. Ini catatan aja agar masyarakat tahu siapa yang dibagi C6 berapa. Gitu ya. Jadi tanggal 26 itu masa tenang hari terakhir. Jadi masyarakat ini tahu nih, oh berarti yang sudah dibagi C6 itu sekian. Itu sudah disampaikan tanggal 26. Ini perbaikan ke depan. Yang kedua, terkait dengan absensi. Ini juga penting. Absensi disampaikan ke masyarakat bahwa yang hadir itu sekian. Tanggal 28 sebelum mereka masuk di kecamatan. Itu menjadi catatan kita saya kira, khususnya saya. Agar masyarakat lebih menerima informasi yang terbuka. C6 itu, karena kalau sudah lewat kan ada masyarakat, angka-angkanya valid nggak nih, kan begitu kan. Itu, jadi update bagaimana cara update, KPU punya cara lah bagaimana update itu bisa terjadi, bisa dilakukan mungkin dengan digital dan sebagainya. Ya, saya kira itu catatan saya terkait dengan pemberitahuan berapa C6 yang sudah terdistribusi dan penyampaian bahwa absen yang dilakukan oleh pemilih tanggal sekian itu sekian. Jadi sebelum mereka berjalan itu sudah disampaikan ke publik, ya, agar transparansi lebih cepat kita dapatkan informasi itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjut, Ketua. Saya kira catatan dari Pak Sarroji yang mungkin menjadi evaluasi kita bersama dalam proses pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta ini, saya kira kita mengapresiasi kerja-kerja semua penyelenggara pemilu, teman-teman KPU di seluruh tingkatan, KPU Kota, KPU Provinsi, juga teman-teman kami di Bawaslu Kabupaten Kota. Juga saya kira kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh tim pasangan calon. Kami di Bawaslu menerima laporan dari semua pasangan calon dan bagian dari partisipasi dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Terkait dengan beberapa laporan yang masuk ke DKI Jakarta, saya kira di proses di bidang pelanggaran itu ditindaklanjuti. Tetapi kan memang dalam proses di Bawaslu tidak berdasarkan keinginan publik, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan saya kira dalam proses penghitung di DKI Jakarta, secara umum saya kira berjalan secara baik, walaupun ada beberapa catatan memang, tetapi segala keputusan yang diambil saya kira berdasarkan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bawaslu. Yang pasti Mas, bisa lanjut. Oh ya, silakan. Ya, untuk menambahkan aja tadi dari rekan-rekan kita. Ini 01 udah keluar sih ya. Sebenarnya ada satu hal yang bisa bicara untuk membahas soal partisipasi publik ini ya. Stiker coklit untuk pilkada, silakan teman-teman cek di rumah masing-masing. Itu tidak ada hari Rabu 27 Pak, November 2024. Forum ini, Pak. Enggak, saya mau kasih tahu gitu. Ya, supaya KPU itu jangan ibaratnya meremehkan partisipasi publik. Ya, maksud saya kalau ya, ini kan saran. Ya, artinya, bisa dituliskan nanti kalau emang itu. Ya tulis saja, kan saya ngomong, Anda tulis. Siap.
Jadi artinya KPU itu harus benar-benar memanfaatkan dan patuh pada PKPU-nya sendiri. Begitu loh. Jadi di stiker coklat itu tidak ada 27 November hari Rabu Pilkada serentak. Sementara provinsi lain ada. Begitu loh. Cukup, Pak? Cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, nanti kalaupun Bawaslu secara kelembagaan ya ingin menuliskan kejadian khusus atau catatan atas proses ini, kami persilakan untuk. Enggak, Anda sudah diminta untuk memperbaiki itu. Iya, kita nggak. Kan sudah ada suratnya. Apa perlu? Oke, kita selesaikan. Bapak Ibu sekalian, kita pending berapa? 20 menit untuk mengadakan proses penandatanganan berita acara pending selama 20 menit. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Pemimpin Daerah Terpilih dan tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana proses rekapitulasi berjenjang di mana sudah selesai dilakukan dan disahkan oleh KPU Jakarta pemirsa, meskipun tadi dalam prosesnya juga terdapat sejumlah catatan kejadian khusus yang disampaikan utamanya dari tim pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Bahkan tim dari pasangan calon nomor urut 01 ini walk out keluar dari ruangan sebelum KPU melakukan pengesahan terhadap hasil rekapitulasi suara. Namun bagaimana saat ini kondisi di sana? Kami ajak Anda untuk bergabung dengan rekan kami Ikra Anggana. Selamat sore Ikra, bagaimana pantauan Anda hingga saat ini dari proses rekapitulasi yang sudah selesai dilakukan di sana? Ya benar sekali, Ken Ane dan juga pemirsa, tadi sempat ada kejadian menarik di mana dari perwakilan saksi paslon nomor urut 1 ini Alamsyah tadi sempat walk out atau keluar dari ruang sidang pleno rekapitulasi penetapan hasil Pilgub Jakarta tahun 2024. Tadi juga saya sempat mengejar tim dari paslon nomor urut 1 secara tegas bahwa pihak 01 ini tidak menerima hasil dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU hari ini dan dirinya akan melanjutkan proses yang seharusnya di mana akan melanjutkan ke ranah Mahkamah Konstitusi. Tinggal menunggu waktu. Tadi sempat menggelar konferensi pers atau doorstop tadi usai walk out dari ruangan. Intinya tim 01 ini tidak menerima dan tadi seperti yang kita saksikan bersama bahwa berita acara penandatanganan penetapan hasil rekapitulasi Pilgub Jakarta di level provinsi ini hanya ditandatangani oleh saksi dari paslon 02 dan juga 03. Beberapa catatan juga tadi kami pantau mengenai beberapa catatan khusus yang disampaikan langsung kepada KPU, seperti catatan khusus yang disampaikan oleh saksi dari paslon 02 yang hadir hari ini, yang mengatakan bahwa Pilgub Jakarta atau Pilkada Jakarta 2024 ini hanya diikuti oleh 53% penduduk DPT dari masyarakat Jakarta, di mana dari saksi paslon nomor urut 2 ini mempertanyakan legitimasi masyarakat yang sangat kurang dan pihak dari saksi 02 ini menganggap jumlah surat suara tidak mewakili representasi dari masyarakat. Dan memang tadi juga sempat disinggung terkait dengan kejadian Pinang Ranti di mana ada surat suara yang dicoblos, namun belum ada tindak lanjutnya baik dari Bawaslu maupun dari DKPP. Dan memang situasi saat ini seluruhnya sedang melaksanakan break selama 20 menit. Namun tadi ini acara sendiri sedikit mundur, Ken Ane dan juga pemirsa, bahwa dijadwalkan memang rapat pleno rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta ini seyogianya ini harus dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Namun baru resmi diketuk atau dibuka, dicabut pendingnya tadi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan memang saat ini kondisinya seperti yang sudah kita saksikan bersama, pasangan nomor urut 3 ini menang di 6 wilayah kota yang ada di Jakarta, mulai dari kota Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat,
hingga Jakarta Selatan, dan rata-rata memang keunggulan paslon nomor urut 3 ini ada di kisaran angka 50 sekian persen, dan memang pasangan nomor urut 1 yang berada di peringkat kedua, pasangan Ridho dan juga pasangan Ridwan Kamil dan Suswono ini memperoleh suara rata-rata sekitar 39 hingga 40 sekian persen. Dan di posisi ketiga ini ada pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana yang finish di peringkat ketiga ini dengan rata-rata perolehan presentasi suara sebanyak 9 hingga 10% di setiap kota yang sudah direkapitulasi oleh KPU dari kemarin. Kan, Ya, Ikra, kalau tim dari pasangan calon nomor urut 1 ini tegas menolak hasil pengesahan dari rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU dan sudah berencana untuk mengajukan gugatan ke MK, apakah sudah ada juga statement yang disampaikan dari tim pasangan calon nomor urut 2? Apakah juga akan menempuh prosedur yang sama atau seperti apa? Memang jika kita melihat langsung situasi dari saksi dari paslon nomor urut 1 yang langsung keluar dari ruang sidang pleno, ini juga dipicu dari respon dari pihak saksi dari paslon nomor urut 3 yang turut menanggapi surat keberatan yang diajukan oleh pihak nomor urut 1, karena tadi keterangan yang disampaikan oleh saksi dari paslon nomor urut 1 ini menjelaskan bahwa seharusnya tidak ada tanggapan dari ataupun sanggahan yang disampaikan kepada KPU pada sidang hari ini di forum ini seperti itu. Dan ketika itu dilontarkan, itu memicu saksi dari paslon nomor urut 1 tadi Alamsyah ini meninggalkan ruangan sidang pleno dan tadi menyampaikan memang keresahannya bahwa ada beberapa pelanggaran yang ditemukan. Tadi kami kalau tidak salah mendengar bahwa terdapat sekitar 100 lebih seperti itu yang dicatat pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada Jakarta tahun 2024 saat ini. Dan terkait dengan apakah respon dari paslon nomor urut 2, tadi saksi nomor urut 2, memang situasinya kami belum bertanya secara langsung. Namun nampaknya jika kita lihat bersama bahwa saksi dari paslon nomor urut 2 ini menandatangani berita acara pengesahan rekapitulasi hasil perhitungan suara hari ini, yang artinya tidak ada berbeda dengan paslon nomor urut 1 ini yang cukup merespon keras hasil dari rapat pleno rekapitulasi Pilkada Jakarta tahun 2024. Dan memang kami juga belum melihat lebih lanjut apakah nanti akan ada keterangan resmi dari masing-masing saksi paslon yang akan menyampaikan pandangannya terkait dengan agenda hari ini atau seperti apa. Ken. Baik, terima kasih Ikra Anggana mengabarkan dari lokasi sidang pleno rekapitulasi suara untuk KPU Jakarta. Dan pemirsa, informasi serta laporan dari Ikra Anggana tadi sekaligus menutup program khusus pemimpin daerah terpilih kali ini. Sesaat lagi program Apa Kabar Indonesia Siang akan hadir menemani Anda. Saya Ken Ana dan teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa.